Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, saya yakin yang kedua bisa lebih dahsyat dari yang pertama. Shalom. Shalom. Haleluya. Seberapa kita yang diberkati Tuhan, saya mau lihat lambaian tangan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Luar biasa. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan tundukkan hati. Kita mau satu dalam doa. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh datang di tempat ini pada pagi hari ini, kami bersyukur, kami boleh mengucap syukur, kami boleh berterima kasih atas apa yang telah kami terima sepanjang kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang di rumah kudus-Mu ini, bukan seperti rutinitas biasa, tapi kami mau datang untuk mencari wajah-Mu Tuhan, memuji dan menyembah nama-Mu di dalam roh dan kebenaran Bapa. Bapak, pagi hari ini kami mau bersama-sama beribadah. Kami mau bawa setiap pujian syukur kami di hadirat Tuhan dengan segala yang telah Tuhan berikan untuk kehidupan kami. Bahkan kasih Tuhan tidak pernah berhenti untuk menjaga setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan naikkan puji-pujian syukur kami di hadirat Tuhan. Dan kami akan siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari Bapak Ibu Saudara kita bacakan doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Jadikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita di hadirat Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku,
setiap pujian syukur kita. Oh hadiratmu, hadiratmu Tuhan memenuhi kami. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Oh hadiratmu Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Sama-sama katakan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Boleh saya dengar sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Oh hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Menaikkan setiap pujian syukur kita di hadirat-Mu. Mari sama-sama naikkan doa-doamu di hadirat-Mu. Karena hadiratnya ada di tempat ini. Hadiratnya melingkupi setiap kehidupan. Terima kasih. Korabatakan aralabaya syakana aralabaya syakana. Iya namalah aralabaya syakana aralabaya syakana. Biarlah tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Korabatakan aralabaya syakana aralabaya syakana. Terima kasih Tuhan.
Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Selain kami bawa pujian syukur kami pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan setiap doa di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Dia mau melawat setiap hati Bapak Ibu Saudara tempat. Naikkan doa-doa. Oh namanya syakaralabaya she. Hiya nama takaralabaya shandaralabo. Hiya namanya shandaralabaya sharalabaya she. Terima kasih Tuhan. Kau baik. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sekali lagi katakan. The angels cry, and the angels rise. Holy, all creations rise. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name, your name. The highest, your name is the greatest, your name stands above it all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above it all. Oh, your name is the power. Your name is the greatest. Your
dahsyat dari ini. Buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya hadirat-Mu Tuhan, Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Dan biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu. Kami mau lebih lagi menaikkannya bagi nama Yesus yang dahsyat. Mari bersama kita katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita saudara. Siapa yang bersuka cita saat ini saudara? Di depan saudara kita sama-sama lihat ada angka 17. Kita percaya GPN sudah 17 tahun dan semua karena berkat Tuhan yang dahsyat saudara. Amin. Kita merayakannya, kita bersuka cita. Kita angkat pujian ini. Lihat kanan kiri kita, karena semua kita yang berulang tahun boleh jabat tangannya katakan selamat ulang tahun. Iya, haleluya. Sebab Tuhan kita lah kekuatan kita, Dia Allah yang dahsyat. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Mari katakan pujian ini kita sembah Tuhan saudara. Bertepuk tangan kembali. Hey. Kau berkuasa, nama-Mu Tuhan. Oh, hey. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Mari katakan bersuka cita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, umatku keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur berkuasa selamanya. Lebih keras lagi katakan, Engkau yang berkuasa di dalam segala nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi dari awal kembali katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung keselamatan, gunung batu keselamatanku. Engkau yang terpunya di bumi di surga, bermasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, Engkau yang terpunya di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Saya mau lihat tepuk tangan dan di atas kepala kita bersama-sama saudara. Sebab nama Yesus nama dari segala nama, amin. Nama yang berkuasa atas hidup kita, nama yang sanggup mengalahkan segala musuh, nama yang sanggup menyembuhkan kita. Katakan, nama di atas segala nama, nama-Mu Yesus, nama yang telah membebaskanku. Oh, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan, nama di atas segala nama, membebaskan, nama yang telah membebaskanku. Oh, oh. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur berkuasa selama-lamanya. Engkau
muji muliakan nama Tuhan. Kasih tos kanan kirimu, katakan, ayo kita lebih semangat lagi muji muliakan nama Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Sebab kita diberi kuasa untuk melawan segala sesuatu. Karena Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Hei, boleh tepuk tangan lebih meriah lagi siang hari dengan penuh sukacita. Bersama-sama jemaat yang dikasih nyatakan. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, bila dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. katakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita nyatakan dan doa sekali lagi. Diberi kuasa dan Raja mulia, Bersama-sama nyatakan. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bersama-sama nyatakan. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Nyatakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Sekali lagi kita nyatakan bersama. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Katakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Karena meriam terpujilah Engkau Tuhan. Mari semua yang dikasih bersama-sama nyatakan siang hari. Besar Kau Tuhanku, Katakan. Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Katakan. iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Mari kita rayakan siang hari ini. Nyatakan sekali lagi. Katakan sungguh besar. besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ajaib Kau Tuhan, angkatlah tinggi kasih-Mu. Bersama-sama nyatakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Amin. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Amin. Kau Raja atasku. Boleh lambaikan tangan nyatakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Siang hari kita bersorak bersama ajaib Kau Tuhan.
dikasih untuk kembali duduk. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya. Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Pray, Praise, and Worship Night diadakan pada hari Rabu 22 Januari 2025 pada pukul setengah 8 malam, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Haleluya. Mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan tundukkan kepala sejenak sebelum kita menerima kebenaran firman pada pagi hari. Bapak, terima kasih untuk Engkau telah melayakan setiap kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami mau datang di tempat ini. Saat ini kami mau duduk diam di hadirat Tuhan. Kami mau mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk setiap kami. Biarlah setiap firman yang tertabur pada pagi hari ini boleh berbuah-buah yang subur, lebat, dan hasilnya bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kita yang siap untuk menerima firman, katakan amin. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Kami jadikan ini setiap doa kami. Katakan bersama Bapak Ibu Saudara. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Oh, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Oh, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku.
kemuliaan bagimu. Katakan kembali. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan menerima kebenaran firman pada pagi hari ini. Mempersiapkan hati kita. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi katakan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Oh Rabasyadakarabarabarabara. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh datang ke dalam hadirat. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah. Dan Tuhan, satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Bapa, biarlah waktu Engkau melihat tangan kami terangkat, tangan-Mu yang berlubang paku turun menjamah kami. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi gampang ketemu Tuhan. Tuhan, kami rindu melihat Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu dengan telinga kami. Beritahukan jalan-jalan-Mu, beritahukan apa yang harus kami lakukan pada masa-masa ini. Tuhan, Kau tahu bahwa kami semua sayang sama Tuhan. Kerinduan kami, biarlah hidup kami boleh berguna bagi kerajaan-Mu. Curahkan kasih, curahkan anugerah, curahkanlah pengurapan tanpa batas-Mu. Bahkan pada perayaan ulang tahun ini, Tuhan, aku percaya Engkau hadir di tempat ini. Kau akan memberkati seluruh keluarga besar, para pengerja dan jemaat Grand Permata. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi semua sahabat-sahabat. Tuhan, biar pengurapan-Mu yang memampukan kami untuk dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Umat yang dikasihi Tuhan, pertama saya mau ucapkan selamat tahun baru ya, dan juga selamat ulang tahun ya. Bilang kanan kirinya, masih muda. Ya, hari ini semua umur berapa? 17. Dengar, pertama kali 17. Dapat apa? Dapat KTP. Ya, setelah KTP dapat motor, dapat mobil. Katakan amin. Ya, umat yang dikasihi Tuhan, saya ngebut dikit ya. Hari ini karena pas di awal tahun saya pengen bicara tentang level perjalanan. Ya, level perjalanan. Sekali lagi, bilang yuk tempat di mana saya mau berdua bersama Tuhan. 1, 2, 3. Katakan amin. Ya, saya percaya Tuhan ada message khusus kepada semua yang ada di tempat ini. Dengar, dalam perjalanan iman kita, journey of faith, ya, sesuatu yang nggak mudah, ya, sesuatu yang nggak mudah. Oke, dalam perjalanan, masih ingat sekolah, ya, semua pasti pernah sekolah ya.
pertama kali sekolah level apa? TK. Saya sih dulu TK ya. Tapi kalau sekarang ada apa? Ada playgroup, ada lagi sebelum playgroup. Ya, anak rohani saya bikin kinesthetic school. Hah? Pre-K, ya ada lagi ya yang anaknya kecil. Ya puji Tuhan, pasti masih nangkep. Ya, nah ada level ya. Lolos dari itu masuk apa? SD, elementary school. Setelah SD, SMP. Setelah SMP, SMA. Nah, enak masa apa? Pasti enak masa kecil. Dengar multimedia yuk, slide yang berikutnya langsung. Waktu kecil, katakan waktu kecil. Waktu kecil, dapat susu. Ganti pampers. Betul ya? Betul ya? Gedean dikit, dapat es krim. Waktu apa? Waktu kecil. Tapi begitu sekolah, wah, begitu sekolah. Ada apa? Ada PR. Ada apa? Ada PS. Ini zaman saya, sekarang udah nggak ngerti apalagi juga gitu ya. So mulai ada, waktu SD, wah mulai belajar bahasa Inggris. Wah, ya ada Inggris. Sesuatu yang cukup lucu di Indonesia ya. Ada bahasa Inggris, ada apa lagi? Mandarin, ada Jerman. Tapi yang nilainya paling jelek adalah bahasa Indonesia. Sama ya. Padahal kita semua tinggal di Indonesia. Kalau daerah Jawa ada bahasa Sunda. Ya, ada kebagian. Di kita ada bahasa roh gitu ya. So banyak bahasa yang kita kuasai gitu ya. So balik. Umat yang dikasih Tuhan, kita sampai di mana? Oke, apa bedanya 2024 dengan 2025? Bedanya kalau buat GPM sederhana ya, 2024 masih umur 16, 2025 17. So 2025 dengan 2004 kita tambah apa? Bukan tua lah, tambah dewasa. Katakan amin. Katakan amin. Oke, anak kecil senangnya apa? Nerima. Apa yang paling kita senang? Kita senang dapat kado. Kenapa? Karena sederhana. Kado itu sifatnya gratis. Lah kalau bayar beli. Betul? Iya, sebentar. Saya nubuatin yuk. Yang mau dapat rumah yang baru, yang capek kontrak ya, tahun 2025 Tuhan kasih rumah yang baru, Tuhan kasih kendaraan yang baru, Tuhan kasih pekerjaan yang luar biasa, Tuhan kasih kado kesehatan. Yang mau katakan? Kenapa kita mau? Karena gratis. Kalau ke dokter bayar nggak? Bayar. Obatnya bayar nggak? Bayar. Ke sekolah dapat apa? Sertifikat. Tapi tiap bulan harus ngapain? Bayar. Oke, balik. Anak yang sekolah bayar nggak? Enggak. Yang bayar siapa? Papa mamanya. So hari ini tangkap ini yuk GPN. Tahukah nggak ada yang gratis dalam hidup ini? Yang gratis yang kita terima, ada yang bayar. Saya baru ngerenungin ini ya. Kapan kita tahu nafas itu bayar? Waktu di UGD. Mahal loh. Pakai tabung. Betul? Kalau sekarang bayar nggak? Enggak. Tapi tahukah bahwa sesungguhnya nafas yang kita gratis ini ada yang bayar. Tahukah waktu kita bisa bangun pagi ada yang bayar. Saya baru ngerenungin ini. Oh, ada satu perkataan, kita nggak pernah menghargai yang kita punya kalau belum hilang. Lihat saya baik-baik. Kita nggak pernah menghargai kesehatan kalau belum sakit. Kita nggak pernah menghargai waktu. Yang ada kadang, maaf, sebel sama orang tua. Sebel sama mertua, cerewet. Wah, ketemu orang tua, ya kita tetap yang nggak ngerti. Tahu apa sih? Papa mama lebih ngerti asam garam. Papa mama udah, sama lah mama saya juga kalau ngomong gini. Semua yang kamu jalanin, mama udah pernah ya. Ini mau pendeta, kalah juga mamanya. So kadang gini. Capek lah, udahlah, enggak lah. Kita lebih senang ke tempat di mana kita dihargai. So GPN, anak-anak muda lebih senang nongkrong. Kenapa? Kok nongkrong, keren lu ngebulnya. Jago lu minumnya. Coba di rumah ketahuan minum, wah kelar. Wah hukuman, baca Alkitab, puasa, ke menara doa. Halo? Dan tanpa sadar, kita kehilangan, kita nggak menghargai waktu kita punya. So,
ketika kita sebel ketemu orang tua. Saya termasuk hari ini, saya kan kejar-kejaran balik karena papa mertua udah nggak bisa bangun dari ranjang. Tapi tiap minggu anak sulung saya udah kerja, jadi hari ini dia balik ke kos-kosan, nggak pulang, nanti Jumat baru saya jemput. So saya selalu usahain, saya akan pulang cepat, ya kecuali kalau ada pelayanan sore. Tujuannya kita sekeluarga berangkat. Berangkat mana? Ketemu kungkungnya. Mumpung masih ada. Terus saya sama gini, pulang cium. Udahlah, kan kita bukan angkatan tahun 45 kan. Kalau tahun angkatan 45 peluk enggak, cium enggak. GPN enggak kan ya? Amin. Bukan zaman Belanda kan, zaman Jepang bukan kan? Kita tahun 2025, katakan amin. Oh ya, sebentar. Semua yang ada di sini, kapan terakhir kamu peluk papa mamamu? Para orang tua, kapan terakhir kamu bilang kamu bangga kepada anakmu? Atau kita terlalu jaim? Wah, ini papa zaman dulu, saya kelahiran Sumatera gitu ya. Kalau papa zaman dulu kan begini, pa makan, pa pergi, pa mau ini, sampai ke kopi canda. Lu tahu ya itu artinya? Tahu kak, begini artinya boleh, padahal juga. Yuk, lihat kanan kiri, senyum dulu dong, senyum dulu. Jangan terlalu tegang, katakan amin. Kulihat di wajahmu. Galak begitu kemuliaan Allah. Makanya senyum, katakan amin. Katakan amin. Ayo tambah dewasa. Hargai waktu-waktu. Oke, balik. 2025. Kita tambah dewasa. Ketika kita tambah dewasa, berarti kita tambah dalam. Oke, next multimedia. Saya akan bagiin mungkin sesuatu yang nggak mudah, tapi ya. Bait Allah. Tahukah GPN bait Allah itu ada 3 bagian. Yuk sama-sama yuk. Halaman, katakan halaman. Ruang kudus, ruang maha kudus. Oke, ulangi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Halaman, bait Allah yang kita tahu bait Allah Salomo prototipenya, blueprintnya adalah Kemah Musa. Kemah Musa itu ada 3, ada halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Apa yang ada di ruang maha kudus? Oke, multimedia next. Yang ada di ruang maha kudus adalah tabut Allah. Tabut Allah. Tabut Allah adalah kotak yang ada kerubinnya gitu ya. Tabut Allah adalah tempat loh batu ditaruh. Balik, ini perjanjian lama. Di perjanjian lama lambang kehadiran Tuhan. 10 perintah Allah di 2 loh batu itu yang tulis Tuhan. Sebenarnya yang ada di bait Allah itu adalah loh batu kedua. Loh batu yang pertama pecah. Kenapa? Bangsa Israel menyembah lembu emas. Hari ini, yuk mari kita cek, kan katanya tambah dewasa. Benarkah kita butuh Yesus atau kita butuh Cien? Benarkah kita butuh, gini, mana yang kita lebih hormat, bos kita atau orang tua kita? Dengar, orang tua mah gua sikat, gua apa juga masih tetap ada. Kalau bos, gua dipecat. Tahukah? Berapapun yang bos bisa bayar, nggak pernah bisa ngegantiin. Saya ngomong sama anak muda, kalau kamu berani marah sama mama, ya, kamu tolong ke UGD, hitung dulu, tanya biaya inkubator. Tanyain inkubator per hari biayanya berapa. Begitu kamu dapat, kaliin 9 bulan. Itu utang kamu ke mama. Istri saya pas Desember kemarin dia cerita, bagus. Dia dengar khotbah, ini bukan khotbah saya, dia cerita di gereja tempat keluarga kami beribadah. Jadi waktu itu pas yang sharing Pak Michael bilang begini, tahukah bahwa wanita itu kalau melahirkan antara hidup dan mati? Betul ya? Betul ya? Saya nggak ngerti, kan saya bukan wanita. Tapi 2 kali saya nemenin istri saya lahiran, wah takut. Ya, hidup dan mati. Berarti
bercanda atau serius? Serius. Sesar pun bisa ada resiko. Nah oke balik. 9 bulan, lama atau bentar? Lama. Aduh ini ada khotbah lagi. Tuhan menciptakan langit dan bumi berapa hari? GPN. 6 hari. Katakan 6 hari. Langit dan bumi 5 benua diciptakan berapa hari? 6 hari. Tapi Tuhan menciptakan kita berapa lama? 9 bulan. Bilang, saya spesial. Saya spesial. Tahukah langit dan bumi 6 hari? Hari ke-7 Tuhan beristirahat. Tapi untuk menciptakan kita butuh berapa lama? Ini gak bercanda loh. Katakan saya spesial. Oh dengar ceritamu belum selesai. Hari ini bangkrut, hari ini sakit, hari ini kalah. Ceritamu belum selesai. Katakan amin. Ku percaya kau Tuhan yang... Bilang yuk. Menjadikanku lebih. Tahu berapa banyak kadang kita berasa, gue udah game over. Udah boyok, udah gak bisa. Udah selesai. Dunia dan setan selalu pengen kita game over. Tapi ada satu lagu bahasa Inggris bagus sih. Kalau ceritanya belum happy, ceritanya belum selesai. Katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar. GPN katakan. Yang telah berjanji. Genapi imanku. Percaya kuasanya. So hari ini mau sepakat sama apa? Mau sepakat sama hasil lab yang jelek? Kalau bisa cek lab, harus cek lab. Istri saya juga komorbid sampai hari, walaupun saya ngedoain orang, tapi 2 minggu sekali istri saya harus terapi. So nggak ada salahnya, bisa cek. Tapi kalaupun hasilnya jelek, hidup dan mati di tangan siapa? Tuhan. Katakan amin. Kenapa kita perlu cek? Supaya kita ngerti mau doain apa. Supaya kita ngerti mau persiapin apa. Ya kecuali kalau udah gak ada. Ya. Amin. So jangan mencobai Tuhan. So balik. Tabut Allah. Yang pertama. 2 loh batu pertama hancur. Karena bangsa Israel menyembah anak lembu emas. Sekali lagi. Jangan nomor 2 kan Tuhan. Oke. 2 loh batu ini yang ada di tabut Allah. Tabut Allah ada di ruang utama. Oke balik. Kita ngomong halaman. Katakan halaman. Siapa yang ada di halaman? Yang ada di halaman jemaat. Jemaat dan tamu. So yang ada di halaman ini banyak atau enggak? Banyak. Ini karena keterbatasan waktu. Di halaman ini ada 2 yang sangat yang biasa kita lihat. Ada kolam basuhan. Dan ada tempat korban bakaran. Oke, kolam basuhan. Kenapa? Pak Bu zaman dulu belum ada sepatu. Bangsa Israel tinggal di mana? Timur Tengah. Isinya apa? Debu, kotor. Masuk ke bait Allah, mereka ngapain? Cuci-cuci. Sampai saya bisa nangkap? Sebenarnya saya sangat menghargai saudara-saudara sepupu kita. Mereka kalau mau sholat, mereka ngapain? Cuci. Kukunya, saya aja yang suka iseng, mereka udah cuci, saya towel, nyuci ulang lagi. Mereka, so begini, menghadap Allah harus bersih. Dan tanpa sadar, itu prinsip bait Allah. Maaf, kapan kita ngaku dosa? Selesai khotbah. Halo. Oh, begitu pendetanya altar call, baru kita bertobat. Padahal harusnya mau masuk ke bait Allah. Saya ingat dulu, saya lahir bukan dari keluarga Kristen. Ya, waktu awal saya ke gereja, saya selalu usahain 15 menit, 20 menit sebelum mulai pujian penyembahan. Terus ngapain? Duduk di bangku, ngaku dosa. Tuhan, maaf ya kemarin nyontek. Tuhan janji tiap hari baca Alkitab. Pas hari ini, semua dosa saya borong dah, saya ngakuin dulu. Begitu WL naik, nyanyi, dengar.
nyanyi apapun, hadirat Tuhan kuat banget. Apa yang memisahkan kita dengan Tuhan? Dosa. Udah dosa, kekeh lagi. Enggak, yang salah dia, yang salah keluarga saya. So oke, kolam basuhan bersih, lalu ada korban bakaran. Pak Bu, zaman dulu, untung kita dari perjanjian baru. Zaman dulu bikin dosa, tekor. Bikin dosa, bawa kambing, bawa domba, taruh tangan, dosanya pindahin, dia yang dipotong. Kalau nggak bisa kambing domba, ada burung, ada itu ada di kitab Ulangan, Bilangan. Tapi intinya gini, buat dosa, bangkrut Pak Bu. Tapi kalau sekarang di perjanjian baru buat dosa, ada satu yang saya khawatir banget. Ada satu pengajaran akhir zaman ini di anak-anak muda. Kelihatannya sesuai Alkitab. Nggak apa-apa buat dosa, yang penting bertobat. Nggak apa-apa, so tanpa sadar, Pak Bu, semua pernah dapat ilustrasi ya. Waktu kita buat salah, itu kita kayak nuncepin paku kemana? Ke kayu. Terus waktu kita minta maaf, pakunya dia apa? Dicabut. Iya, pakunya nggak ada, tapi apa yang terjadi? Bolong. Saya suka pepatah Tiongkok. Masih ingat pensil? Pensil zaman dulu, bukan pensil cetek-cetek ya. Pensil zaman dulu, penghapusnya berapa persen? Kecil. Pensilnya yang lebih panjang kan? Iya kan? Dalam arti gini, salahnya jangan terlalu banyak. Kalau hapus terus, berarti belum bisa nulis. Betul boleh salah, tapi dikit, pensilnya yang lebih panjang. Katakan amin. GPN masuk 17 tahun. Bilang, saya lebih dewasa. Ayo jangan banyak salah sama orang tua. Jangan banyak salah sama orang tua rohani. Jangan banyak salah dengan keluarga. Kadang, Rabas, kita lebih menghormati yang di kantor, kita lebih menghormati klien daripada keluarga. Termasuk saya. Saya merasa, wah ini ceritanya panjang deh. Wah melayani tapi gak ngurus keluarga. Gak deket sama anak-anak saya. Ada masa-masa saya kehilangan. So oke, balik. Ini halaman. Siapa yang ada di halaman? Jemaat dan tamu. Oke, masuk ruang kudus. Katakan ruang kudus. Di ruang kudus siapa yang ada di dalam? Para imam. Oke, sekarang saya mau tanya. Yang ada di ruang kudus dan di halaman banyakan mana? Halaman. Siapa itu para imam? Sekarang saya kasih terjemahan bebas di tempat ini ya. Para imam itu yang mulai melayani. Wah, yang jadi pendoa. Jadi diaken. Loh, ada harga yang harus dibayar. Ada pertemuan doa. Wah, ada perkumpulan, ada meeting. Iya, Tangerang macet. Tapi ini pengerja harus ngumpul nih. Nah, ini para imam. Dari 12 suku ada satu imam yang dikhususkan Imam Lewi. Tapi udahlah, saya terjemahkan bebas. Saat ini ada jemaat, ada pelayan Tuhan. Beratan mana? Beratan mana? Kalau jemaat minggu ini datang, minggu depan nggak datang, ditanya nggak? Ya enggak lah. Ya dicari sih. Kok nggak datang? Nggak, bosen. Ya bisa dia ngomong kayak gitu. Coba pengerja, kenapa nggak datang? Bosen. Wah, panjang dan lebar. Saya bisa nangkap. A deeper. Ada satu komitmen yang lebih. Temenan sama pacaran, bedanya apa? Komitmen. Dari pacaran, ada yang pacaran nggak selesai-selesai. Kalau tanyain alasannya mahal, kawin, mahal, punya anak. Itu alasan doang. Tapi nggak punya komitmen. Nggak ada komitmen, nggak mau ngelanjut lebih lagi. So, kebayang? Nggak, saya mau di SD doang. Pak Bu, ada anak-anak sekarang nggak mau sekolah kan? Terus pakai alasan lagi, itu susu. Ada tuh lulusan SD, jualan mobil, kaya sekarang. Lah, zaman dulu belum ada OLX. Zaman dulu belum ada AI. Zaman sekarang, nggak bisa dong. Ya, tangkap ini. Lalu dari ruang kudus para imam. Ada ruang maha kudus. Katakan ruang maha kudus.
Di ruang Maha Kudus, Pak Bu ini ada kelihatan nih. Cuman ada satu orang, imam besar. Saya nggak sempat buka-bukain ayatnya, nanti kita makan siang kita mundur. Kalau sekarang semua rebutan jadi koordinator ibadah. Nggak, saya percaya bukan gereja lain ya, bukan di sini ya. Bukan di sini. Rebutan pengen jadi pastor. Pak Bu, zaman dulu nggak ada yang mau jadi imam besar. Mau tahu kenapa? Nyawa taruhannya. Menghadap ruang Maha Kudus, imam besar dipasangin lonceng. Ini pemimpinnya dipasangin lonceng, terus kakinya diketali. Kenapa? Kalau dia nggak kudus, ketemu tabut Allah, mati. Kalau loncengnya nggak bunyi, mati. Nggak ada yang berani masuk ngambil, Pak Bu. Karena yang masuk ngambil, mati juga. Itu sebabnya dipasangin tali, loncengnya nggak bunyi, talinya udah diem tuh. Tarik. Jadi kalau zaman dulu, kamu jadi ketua youth ya? Nggak mau. Nyawa taruhannya. Tapi kalau sekarang sama, ketua youth ya? Nggak mau. Banyak komitmennya. Nah ini lain lagi nih. Oke, balik, tangkap ini baik-baik. Ada satu yang beda. So hari ini GPN 2025 di usia yang ke-17. Umat yang dikasihi, engkau ada di mana? Halaman. Kalau di halaman, hari ini datang, besok nggak datang, nggak apa-apa. Di halaman, mau pakai ciaka, mau pakai sandal jepit, mau pakai celana pendek, nggak apa-apa. Di halaman, mau kasih persembahan, nggak kasih persembahan, nggak apa-apa. Tamu juga boleh. Nengok-nengok, ngeliat-ngeliat doang, boleh. Tapi imam, katakan imam. Imam itu, ini zaman dulu Pak Bu. Makanya untung kita di perjanjian baru. Imam itu cuman tinggal di bait Allah. Nggak pernah ke mall. Nggak pernah ke gym, nggak pernah ke tempat fitness, nggak pernah Pak Bu. Kerjanya cuma nyalin Taurat, baca Taurat, doa. Wah kudus banget. Itu aja bisa ada yang mati. Mereka cuman ngurus, ini ada meja roti, mereka cuman ada di bait Allah. Nggak kerja, nggak ngurusin apa-apa. Ini perjanjian lama. Lalu para imam pakaiannya lain. Wah ini saya nggak keluarin karena kelamaan. Ada 12 batu. Wah itu yang imam besar pakaiannya lain lagi. Ribet banget. So apa tanda menjadi dewasa? Tanda menjadi dewasa, hidup kita bukan kita lagi. Waktu kecil kita pikir gue mau gini. Waktu pertama kali terima Tuhan Yesus, Tuhan kalau saya sakit sembuhin ya. Tuhan kalau saya bokeh berkatin. Tuhan kalau saya lagi sedih, Tuhan hibur ya. Iya Tuhan jalanin. Waktu masih baby. Gini. Waktu TK terima angpau seneng gak? Enggak berasa sih ya. Diambil juga mamanya. SD kelas 1 masih sama. Kelas 5 deh. Begitu terima angpau seneng. Mau diambil, ini kan dikasih ke aku. Padahal angpau yang diterima ada yang apa? Ada yang papa mama keluarin uang. Nggak ada yang gratis. So balik. Waktu SMP terima angpau seneng nggak? Seneng. Bisa beli kartu. Wah kalau sekarang beli cheat game. SMA terima angpau seneng. Bisa apa? Bisa ganti handphone. Tapi sekarang saya mau tanya. Waktu kuliah terima angpau. Ada beberapa anak mulai begini dong. Begitu dia terima angpau. Mah, boleh nggak sih angpaunya aku nggak ambil? Kenapa? II kan motor aja nggak punya. Kita masih naik mobil loh. Masa II yang nggak punya motor kasih aku? Apa bedanya? Tambah dewasa. Waktu kita tambah dewasa kita tahu bukan cuma soal nerima. Sekarang saya mau tanya, udah kerja, terima angpau. Imlek nih bentar lagi nih, minggu depan ya. Udah kerja terima angpau, seneng atau enggak? Belum tentu. Mungkin ada beberapa yang dewasa bilang gini, Mah boleh enggak aku yang kasih ke II ini? Keadaan mereka lebih kurang loh. Padahal enggak ada ceritanya, tradisinya up down, atas yang ke bawah. Tapi kalau menurut saya boleh aja, kan kita anak Tuhan. Terlebih bahagia memberi. Katakan amin. Katakan amin. Saya ajarin anak-anak saya. Kamu lihat II yang ini. Keadaannya gimana? Kalau dikasih apa kamu catat dong.
Kamu catat. Buat apa? Nanti pas II ulang tahun, jangan lupa. Jangan kasih yang sama. Kalau yang kasih sama, kamu belum nabur. Amin. Lihat saya umat Tuhan. Waktu kecil kita senang nerima. Tapi waktu besar, kita mulai memberi. Amin. GPN kalau hari ini, it's okay. Saya masih senang nerima. Ya udah, berarti masih kecil. Tapi waktu mulai dewasa. Rabasyanda karaba. Tahun ini saya dapetin A Lonely Journey. Masih ingat Abraham? Umat yang dikasih Tuhan masih ingat Bapak Abraham? Bapak Abraham dapat visi dari Tuhan. Saya tahu ini nggak mudah tapi saya pengen ngomongin. GPN, keluarga besar GPN, Abraham dan Sarah disuruh keluar dari rumah papa mamanya ke tanah perjanjian. Lalu ketika Bapak Abraham mulai jalan, apakah perjalanannya mudah? Enggak loh Pak Bu. Yang lebih nggak mudah sebenarnya Sarah. Tuhan ngomong sama siapa? Abraham. Terus Abraham bilang gini, yang siapin baju kita berangkat. Mau kemana? Kata Tuhan pergi ke tanah perjanjian. Tanah perjanjiannya di mana? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya udah di jalan. Ya udahlah yang kamu dengar. Ya udah jalan. Sesudah mereka jalan. Apakah perjalanannya mudah? Bapak Ibu saya mau tanya, lebih enak mana? Di rumah orang tua atau ngerantau? Halo. Enak mana ngerantau atau di rumah orang tua? Ngerantau, makan sendiri. Makanan anak rantau, mie instan. Sakit, siapa yang kerokin? Siapa yang mijitin? Tapi kalau di rumah, ada. Abraham berjalan, Rabasyan. A lonely journey. Waktu kita menjadi dewasa, Pak Bu, dunia gak semeriah waktu kita kecil. Waktu kecil penuh tertawa, happy, sakit dikit ada yang urus. Tapi waktu dewasa, banyak pengorbanan. Lalu dalam perjalanan Abraham diberkati, ya tapi Pak Bu tahu gak mudah loh. Ketika Abraham, betul dia gak punya anak, dia punya anak. Tapi akhirnya anaknya nikah kan. Mungkin anak saya belum, baru pacaran. Tapi yang punya anak pasti gini, ya gede. Saya sempat ngomong sama istri saya, gedein anak susah-susah, dibawa sama orang ya. Belum nikah, tapi udah berasa. Ntar nih kalau pasangannya mau minta, wah saya bikin sulit. Loh kita susah-susah loh, dibawa loh. Lalu Pak Bu, ketika Ishak mulai nikah, Ishak ninggalin siapa? Abraham dan Sarah. Ada saya nggak sempat buka lagi, tapi semua ingat di dalam perjalanan Abraham dan Sarah meninggal. GPN, tolong tangkap ini. Ketika Sarah meninggal, apa yang dilakukan Abraham? Abraham beli kuburan. Abraham orang kaya loh. Tapi dia nggak bisa dikubur bareng. Dia nggak bisa dikubur bareng sama istrinya. Dia dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Ada satu perjalanan iman yang orang lain gak bisa ngerti. Dia kuburin istrinya, dia nangis, lalu dia melanjutkan perjalanan sendirian. Gak ada Sarah, gak ada Ishak, gak ada Ribka. Dia jalan sampai ke tanah perjanjian. A lonely journey. Banyak orang bilang, saya mau kayak Bapak Abraham. Imannya kuat. Bapak orang percaya. Tapi tahukah, untuk sampai ke level itu, ada sesuatu yang gak mudah. Hari ini, saya dengar dari Kak Jos, Pak Gembala dengan Ibu Gembala, kemana-mana barengan. Para pengerja GPN, sekarang Bapak Gembala udah ada di sorga. Kalau dulu mereka bisa saling menghibur. Ketika ada pengerja berantem, ketika ada misunderstanding, pasti biasalah kayak mobil, ada yang gas, ada yang rem, ada yang marah, tapi ada yang udahlah jangan. Mereka dulu bisa diskusi. GPN, saat ini Bapak Ibu Gembala tinggal Ibu. Please para pengerja, support. Amin. Keluarga GPN, ayo kita bersama di Tangerang, nanti bersama lagi di sorga.
Amin. Amin. Tapi ada lonely journey. Yusuf gak mudah Pak Bu. 13 tahun. Dibuang di sumur, jadi budak. Dia gak lakukan dosa, masuk penjara. Berapa banyak kadang kita pikir gini, kalau saya udah ikut Tuhan, saya udah melayani Tuhan, saya akan diberkati. Tanpa sadar mimbar ini penuh dengan paham kemakmuran. Enggak Pak Bu. Kita itu pengennya ada di puncak. Puncak prestasi, puncak ekonomi, freedom financial. Tapi tahu nggak, Tuhan selalu persiapin kita di lembah. Tuhan tuh siapin kita di lembah. Kadang saya pikir gini, ini kalau saya khotbah soal gini, laku nggak? Semua butuh pengharapan, tapi yang Tuhan ngomong. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekel. Berapa banyak yang ketika bangkrut, ketika sakit, dia tinggalin Tuhan. Ngapain lagi saya pelayanan? Dan setan pasti ngomong, buat apa kamu setia? Itu level halaman Pak Bu. Yuk 2025 kita masuk lebih dalam. Next multimedia. Kisah para Rasul 21. Saya ngeliat gambar ini, Pak Bu siapa ini? Ini ada Rasul Paulus. Saya bacain ya, saya bacain secara cepat aja. Kisah para Rasul 21, Kisah para Rasul 21. Tapi karena waktu. Saulus yang tadinya bunuh orang Kristen, kemudian dia jadi murid Kristus. Suatu saat dia dalam pelayanan, datang seorang nabi yang penglihatannya benar. Pak nabi ini tiba-tiba dia ambil tali pinggangnya Paulus, lalu ini saya bacain ya. Kisah para Rasul 21 ayat 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang yang bernama Agabus. Ia datang kepada kami, ia mengambil ikat pinggang Paulus dan mengikat kaki tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat orang Yahudi di Yerusalem, diserahkan ke tangan bangsa-bangsa. Saya mau tanya Pak Bu, kalau orang yang kita kasihi dinubuatin, kamu jangan ke sana, kalau kamu ke sana mati, kita kan bilang apa? Jangan ke sana. Betul? Ini Nabi udah bilang, yang punya ikat pinggang. Multimedia, tolong ke ayatnya lagi. Oh, Rabasya. Ayat yang ke-12, mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid tempat itu meminta supaya, multimedia 12, boleh bantu di sini ya, saya kacamatanya enggak. Supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Jangan, karena di Yerusalem kamu akan ditangkap, Yerusalem kamu akan mati. Tapi ayat yang ke-13, yuk baca sama-sama multimedia. 13, 1, 2, 3. Sebab aku ini rela bukan hanya untuk diikat, tetapi juga, yuk para pengerja, para pelayan Tuhan termasuk saya. Pelayanan ini bukan soal kita. Pelayanan ini apa yang kita bisa kasih buat Tuhan. Paulus, aku bukan, ada ayatnya lagi. Dalam pelayanan ini kamu belum cucurin darah. Paling cuman habis waktu, habis tenaga. Pulang ya berantem sama keluarga. Gereja dulu ya. Baru sampai di situ Pak Bu. Multimedia ke slide-nya. Paulus tetap berangkat. Padahal dia tahu dia akan mati di sana. Aku rela. Tapi jangan takut. Saat ini gak akan ada yang jadi martir. Karena udah ada hak asasi. Udah ada hukum pidana. Tenang, kita gak akan martir. Tapi kita harus mati untuk ego kita. Kita harus mati untuk kedagingan kita. Untuk hal-hal yang kita suka tapi Tuhan gak suka. Multimedia next lagi. Yuk ketika Natal kemarin. Tuhan Yesus, it's not my will. Maaf, saya terjemahin bebas. Yang pengen kabur dari rumah. Kenapa? Iya di rumah kamu dianggap anak paling sial, anak tidak berguna. Kayaknya teman-teman lebih ngehargain. Yang pengen cerai, wah suaminya kasar banget. Yang pengen ninggalin pelayanan. Atau ada yang bilang gini, di gereja ini gue gak dipercaya. Di gereja ini mungkin kurang. Ada yang lebih keren lagi, ya. But Tuhan Yesus,
Bapak sekiranya mungkin lalukanlah Tuhan kalau boleh saya nggak mau miskin, saya nggak mau sakit. Tuhan kalau boleh saya pengen punya keluarga yang baik. Tapi Tuhan Yesus tutup dengan contoh. But it's not my will, tapi bukan kehendakku. Pak Bu, engkau ada di tempat yang gak enak buat satu. Untuk menjadi alatnya Tuhan. Lilin itu berguna waktu apa? Waktu mati lampu. Tetapi tahu gak? Waktu lilin dinyalain, kita dapat terang. Apa yang terjadi dengan lilin? Habis. Terus apakah ada yang saya thank you sama lilin? Ada yang pernah nyalain lilin terus gini, makasih ya lilin. Gak ada. Kita dilupakan. Tapi itulah lilin, itulah garam. Kamu adalah terang dan garam dunia. Pak Bu, gak ada yang saya thank you sama garam. Yang kita ingat itu gorengan enak banget tuh. Next. Cerita Natal, multimedia. Di zaman Maria, multimedia next. Oh, yang Maria nggak ada. Oke, saya salah satu tokoh yang saya kagumin adalah David Livingstone. Siapa Dr. David Livingstone? David Livingstone terkenal di sejarah gereja, tapi terkenal juga di dunia. Kalau engkau Google, siapa itu David Livingstone? David Livingstone adalah penemu peta Afrika. Dr. David Livingstone punya mimpi, Pak Bu. Dia pengen ke Cungko. Dia mau jadi misionaris ke Cungko. Dia siap tinggalin tempat tinggal dia di Inggris. Dia pengen beritain Injil ke Cungko. Kenapa? Karena dia suka makanan Cungko. Dia seneng, dia tahu orang Cungko. Kalau ketemu pasti udah ciak belum? Jadi di otak dia gini, kalau saya nginjilin satu orang itu pasti ajak saya makan, hari itu saya makan. Kalau saya nggak bisa nginjilin orang, ya udah hari itu saya puasa. Tapi nggak usah takut. Di daratan Cina orangnya banyak dikit? Banyak. Kalau saya bisa dapat 2, dapat 3, dia punya iman sederhana. Dia pengen ke Tiongkok untuk apa? Beritain Injil. Tapi Tuhan kasih kemana? Tuhan kasih ke Afrika. Pak Bu, di Tiongkok orangnya banyak nggak? Banyak. Di Afrika makan orang. Orangnya udah dikit, perjalanannya susah. Singkat cerita, apa yang terjadi dengan Dr. David Livingstone? Oh, Rabasyana. So hari ini yuk sama-sama, ini juga buat saya. Para pengerja, pelayanan itu bukan buat kita. Pertama kali David Livingstone sampai di Afrika, yang nyambut siapa? Yang nyambut singa jantan muda yang lapar. Bahu kiri dia remuk, kaki kiri dia dan tangan kiri dia nyaris gak bisa berfungsi. Terus apakah dia langsung pulang? Enggak, dia lanjutin perjalanan. Next. So seringkali multimedia, beliau melayani di tandu. Beliau khotbah nggak kayak saya berdiri Pak Bu. Bisa geser sana, geser sini. Lincah banget, bikin kamera susah. Dia nggak bisa Pak Bu. Dia tetap khotbah di tandu. Lalu dia ketemu misionaris juga. Yang jadi pacar dia, menikah di Afrika, punya anak. Lalu karena mimpi Dr. David Livingstone, dia bilang sama Tuhan gini, sebelum seluruh Afrika kenal Injil, saya gak akan pulang ke Inggris. Tetapi dalam rute terakhir yang begitu sulit, begitu dalam, anaknya sakit nyaris meninggal. Akhirnya dia ngomong sama istrinya, kamu gak bisa ikut saya, kamu harus pulang. Istrinya gak mau. Loh, kan kita harus bersama. Enggak, jangan bahayain anak kita. Kamu pulang. Saya tetap lanjutin misi saya di Afrika. Pak Bu mau tahu apa yang terjadi? Ketika keluarga Dr. David Livingstone balik Inggris, habis nama Dr. David Livingstone. Pendeta apa tuh? Melayani Tuhan tapi gak ngurus keluarga. Pendeta apa tuh? Gak pernah mempersiapkan kehidupan keluarganya. Taunya cuman melayani Tuhan. Habis Pak Bu. David Livingstone dianggap sebagai pendeta ngaco. Dari mimbar ini dulu ada satu ayat yang saya sulit. Tuhan Yesus yang ngomong loh, ini Tuhan Yesus. Sangkamu aku datang bawa damai, tetapi musuhmu adalah seisi rumahmu. Apakah Tuhan Yesus suruh kita berantem di rumah? Enggak. Tetapi ada perjalanan iman, ada permintaan Tuhan yang kadang pasangan kita, keluarga kita nggak akan ngerti. Kita pun nggak ngerti. Dan Pak Bu, banyak kesalahan. Tapi
Tapi yang luar biasa, salah jalan. Lah zaman dulu nggak ada peta. Kesalahan Dr. David Livingstone menyebabkan sponsornya tutup pintu, udah nggak mau lanjut. Tapi kesalahan, sejarah dunia mencatat, kesalahan perjalanan Dr. David Livingstone menghasilkan warisan yang paling mahal, peta dunia Afrika. Tahukah dalam kesalahan kita Tuhan tetap bekerja. Dan di usia dia udah tua, next. Saya senang, saya bersyukur saya masih dapat gambar ini. Dr. David Livingstone meninggal di Afrika, Pak Bu. Dia diketemukan meninggal dalam, nggak ada istri, nggak ada anak-anaknya. Dia diketemukan meninggal dalam posisi berlutut. Dia sedang berdoa. Anak-anak, suku-suku Afrika yang dimenangin, kepala sukunya kasih anaknya untuk ngikut. Anak-anak rohani Dr. David Livingstone nggak pernah berani bangunin Dr. David Livingstone. Kenapa? Kalau doa emang lama. Ternyata hari itu beliau berdoa dalam posisi berlutut sampai meninggal. Siang gak ada yang berani panggil, sore akhirnya ada yang satu berani, Pak, beliau meninggal. Dan sejarah mencatat Inggris dan Afrika nyaris berantem, ngerebut jenazah seorang yang dibilang pendeta sesat. Inggris bilang, ini warga negara saya. Afrika bilang, betul dia orang Inggris tapi hatinya ada di Afrika. Apa yang terjadi? Dr. David Livingstone harus diotopsi. Hatinya ditanam di Afrika. Jasadnya dipulangin ke Inggris. Dan butuh 9 bulan untuk tim ekspedisi Inggris menemukan jenazah Dr. David Livingstone. Pak Bu kebayang gak? Dalam banget. Apa dalam jurnal terakhir Dr. David Livingstone? Matius 28. Pergi, beritakanlah Injil, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-20. Multimedia boleh? Matius 28 ayat yang ke-20. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Yuk, kalau kita masih bisa pelayanan, jangan hitung-hitungan. Beliau nggak ketemu dengan anak, nggak ketemu istri. Apa ayat favorit dia? Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Dr. David Livingstone meninggal dalam kondisi 1/5 Afrika belum dapat. So ada satu teori mengatakan gini, kalau seluruh Afrika Dr. David Livingstone masuk, Ethiopia itu kenal Tuhan Yesus. Tapi beliau keburu meninggal. Sehingga tidak semua Afrika percaya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saya udah harus selesai. Tapi multimedia kalau bisa coba kejar next slide yang berikutnya. Yehezkiel, saya mau tutup di sini. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai ke 5. Yehezkiel 47 boleh dimunculin aja. Yehezkiel dibawa ke pintu bait suci. Lalu Tuhan bilang begini, maju 1000 hasta. Katakan 1000 hasta. Waktu dia jalan 1000 hasta dikatakan gini, air ada semata kaki. Yang pernah banjir atau pernah ke kolam renang. Saya mau tanya, air semata kaki. Jalannya susah gampang? Gampang ya? Mau belok susah gampang? Gampang. Halaman mau datang, minggu ini datang, minggu ini nggak datang lagi, minggu ini mau ngasih, minggu ini mau ikut doa, minggu depan nggak doa, minggu ini baca Alkitab, minggu depan nggak baca Alkitab lagi, no problem. Halaman. Tetapi cukup enggak? Tuhan bilang apa? Maju 1000 hasta lagi. Multimedia turunin sendiri ya. Begitu diturun 1000 hasta lagi, dikatakan apa yang terjadi? Airnya mulai sepinggang. Saya mau tanya, kalau air semata kaki, jalannya gampang. Air sepinggang, jalannya susah gampang? Nah, pengerja, ada kewajiban. Harus ini, harus itu. Ya, para pengerja, ya Natal liburannya kapan? Minggu kedua. minggu ketiga, keempat siap-siap buat Natalan. Abis Natalan, tahun baru harus ada yang pelayanan. Nggak bisa kayak yang lainnya jalan-jalan ya. Iya. Tapi cukup enggak? Tuhan bilang begini, maju 1000 hasta lagi.
Lalu dikatakan berenang. Pak Bu, kalau udah berenang, air udah seleher, kita ngikutin air atau kita bisa ngatur air? So kalau udah seleher, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Tapi saya pengen bacain ya, saya pengen bacain. Yang luar biasa, apa yang terjadi waktu level kedalaman. Waktu yang level yang sangat dalam, dengar, oh Rabasyandakara. Ayat yang ke-11. Oh, ayat yang ke-10. Maka penangkap ikan, multimedia saya baca, ganti ke slide saya. Maka penangkap ikan penuh sepanjang, tepinya mulai dari Engage sampai Engame, mereka penuh dengan pukat, sungai-sungai itu berjenis-jenis ikan. Pak Bu, saya mau tanya, ikan yang banyak ini ada di mana? Mata kaki, pinggang, atau seleher? Di kedalaman, di komitmen yang lebih, berkat situ ada. Katakan amin. Lalu dikatakan begini, tepi rawa dan payaunya tidak akan menjadi tawar, menjadi tempat untuk mengambil garam. Next, multimedia. Next, slide yang berikutnya. Pada kedua tepi sungai tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu. Tim PPW boleh standby yuk. Tidak pernah layu daunnya, buahnya tidak akan habis. Tiap bulan akan ada lagi buah yang baru sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Katakan amin. Saya berdoa GPN, buahmu akan jadi makanan. Kehidupanmu akan memberkati banyak orang dan akan menyembuhkan banyak orang. Katakan amin. Ku telah mati dan tinggalkan. Next, multimedia. Cara hidupku yang lama. Di dalam kedalaman, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Yuk pejamkan matamu, yuk nyanyi sebagai doa. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Pak Bu, kalau di halaman, sambil semua mata dipejamkan, kalau di halaman, kalau di level sungai airnya semata kaki, kita disuruh ngampunin. Enggak, enak aja. Dia yang jahat, dia yang nipu, dia yang ngambil warisan aku. Enggak, saya nggak mau ketemu dia. Itu di mata kaki, Pak Bu. Tapi firman Tuhan bilang gini, maju 1000 hasta lagi. Ketika 1000 hasta, air mulai sepinggang. Di bait Allah mulai masuk ke ruang kudus. Di ruang kudus, saya nggak mau ngampunin sih. Itu orang udah jahat banget. Saya nggak mau melayani, capek. Buat apa sih? Buat apa sih harus memberi? Kenyataannya keuangan kita lagi nggak bagus-bagus banget kok. Kok harus ngasih lagi? Pak Bu, kalau di halaman dengan mudah kita akan balik, dengan mudah kita akan pulang. Tapi yang di ruang kudus, mereka punya komitmen yang lebih. So hari ini sebelum saya tutup, oh Rabasyadakara. Mari yuk masing-masing angkat kedua tanganmu yuk. Pejamkan matamu, angkat kedua tanganmu. Saya percaya Roh Kudus sedang ngomong. Saya percaya Roh Kudus. Pejamkan. Siapa tahu ketika mata jasmanimu kamu tutup, mata rohanimu terbuka. Percuma kita lihat apa yang ada di sini, tapi kita nggak lihat Tuhan. Oh GPN, visi Tuhan yang Tuhan taruh di Bapak Gembala itu visi dari surga. Ada sesuatu yang ilahi yang akan terus berjalan. Oh tetapi butuh komitmen, butuh para pengerja, para jemaat yang bersedia memberi lebih. So, bukan lagi soal apa yang kita dapat. Bukan investasi
dalam pelayanan, bukan bangun karir dalam pelayanan. Tetapi saya pengen lakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Jangan samakan pelayanan dengan pekerjaan. No, Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, bukakan telinga rohani kami. Ngomong dengan anak laki-laki dan ngomong dengan anak-anak perempuan. Beritahukan jalan-jalan. Beritahukan apa yang harus kami lakukan untuk ke depan. Tuhan, terima kasih untuk 17 tahun yang luar biasa. Tapi cerita ini belum selesai. Cerita ini belum selesai. Engkau yang sudah mendengar. Saya percaya Tuhan taruh di hatimu. Dan engkau yang mau. Engkau yang mau. Tuhan, aku mau. Walaupun gak enak. Tuhan, kadang aku gak siap. Tapi ya kalau Tuhan pengen, saya mau. Engkau yang mau melakukan firman Tuhan. Angkat tangan kananmu yuk. Angkat tangan kananmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Boleh nggak saya jemput dengan hormat? Engkau yang mengangkat tangan. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Oh Rabasya, tiap langkahku. Oh Rabasya, Tuhan, kami mau komitmen lebih lagi. Ya, ya. Ya Tuhan, Tuhan, kami mau lebih dewasa lagi. Bukan pengerja biasa, bukan jemaat biasa. Kau bersama, bukan pelayan Tuhan biasa. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi yuk sebagai doa kita. Hidupku sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Oh haleluya. Siang ini adalah hari yang bahagia ya untuk GBN. Usia 17 tahun, begitu panjang perjalanan gereja ini, suka duka kita lalui bersama-sama ya. Saya berharap semuanya tetap setia. Yuk kita sama-sama melayani di tempat ini. Tuhan tetap ada bersama dengan kita semuanya. Saya minta maaf secara pribadi juga gereja, kalau selama 17 tahun banyak sekali kesalahan, kekurangan di dalam pelayanan gereja ini. Saya minta maaf ya. Biar semua apa yang kalian lakukan untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan yang membalas kalian berlimpah-limpah. Amin. Selamat ulang tahun untuk GBN 17 tahun. Amin. Tuhan berkati. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebagai penutup yuk kita katakan, hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat Tuhan pasti pakai keluarga besar GPN. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan terima kasih, terima kasih. Mari kita arahkan tangan ke Ibu Gembala yuk. Tuhan pegang tangan pemimpin kami.
Tuhan, Engkau yang hibur, Engkau yang tuntun. Engkau yang telah berjanji. Dan ketahuilah, aku akan senantiasa menyertai-Mu sampai akhir zaman. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkati seluruh keluarga besar, para pengerja, jemaat, aktivis. Tuhan, berkati ya. Apa yang mereka kerjakan, keluarga mereka, keluar masuk mereka aman dalam penyertaan Tuhan. Dan pada kami bersyukur untuk ulang tahun ini, Tuhan pengen kami lebih dewasa. 17 tahun kami janji, kami mau lebih lagi mendengar suara Tuhan. Kami mau lebih lagi melakukan kehendak Tuhan. Bukan maunya kami lagi, tapi maunya Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati para aktivis, berkati para pengerja, berkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah ini. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan, WL, singer, para pendoa, diakon-diakones, tim multimedia. Berkati terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu yang setia, para pengerja. Bapak, jika sebentar kami akan berpisah, kami pengen rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah kedua tangan. Keluarga besar GPN, pulanglah dan bawalah semua berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Dalam kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan yang manis intim dengan Roh Kudus, menjagai, pati, melindungi, menaungi seluruh umat Tuhan. Memberi sukacita, damai serta melimpah yang menjadikan tahun 2025 ini engkau pasti masuk ke dalam musim yang baru. Kau akan jadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Engkau semua akan semakin serupa dengan gambar dan rupa Tuhan Yesus. GPN, diberkatilah akademismu. Ranking cum laude beasiswa menjadi milikmu dan milik anak-anakmu. Diberkatilah pekerjaanmu, multiplikasi terjadi di dalam nama Yesus. Diberkatilah keluargamu, satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Hamba-hamba Tuhan, diberkatilah pelayananmu. Engkau akan memberitakan Injil, engkau akan membawa banyak jiwa untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Kami terima semua berkat-Mu hanya dalam satu nama yang paling kami kasihi, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.